Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak yang Yesus kasihi, meneruskan khotbah-khotbah serial kita dalam rangka ibadah atau syukur kita atas 34 tahun GPIB Philadelphia. Kita telah merenungkan firman Tuhan atau menerima pengajaran tentang anugerah, lalu hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya karena iman. Sudah berapa kali ya? Sola Gracia, Sola Fide, Soli Deo Gloria, apalagi? Solis Christus, Solus Christus, lalu apa lagi? Lupa ya? Ya, berarti ya kita mesti ulang lagi nih. Karena kita sudah dengar tentang anugerah, iman, ya, hanya karena Kristus dan untuk kemuliaan Kristus. Lalu hari ini kita bicara tentang bagaimana anugerah yang mengampuni, mendamaikan, mengangkat harkat hidup itu, memotivasi kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan. Tema ini atau judul ini sekaligus dalam rangka syukur ulang tahun GPIB Philadelphia, tapi juga dalam rangka minggu-minggu Epifani, ya, melayani untuk menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan. Dan nanti minggu depan akan diakhiri dengan sola scriptura. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti saya boleh turun dari mimbar kalau diizinkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya. Kalau ada yang tahu, ada orang yang pernah berkata begini, slide berikut. Bagiku hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Siapa yang mengatakan hal itu? Siapa? Paulus. Ahok juga bilang begitu. Ya. Oke. Kalau Ahok juga pernah bilang begitu, di mana dia bilang? Di mana, yo? Di penjara atau di depan pengadilan? Nggak dapat coklat. Kalau Paulus yang bilang itu di mana dikatakan atau ditemukan di mana itu kalimat itu? Jangan bilang Alkitab, saya juga tahu di Alkitab gitu. Di surat kepada siapa dia mengatakan seperti itu? Kepada jemaat di mana? Siapa yang menemukannya? Dapat coklat. Tolong berdiri, nanti saya kasih coklat, bener. Soalnya saya dikasih coklat banyak banget gitu. Daripada saya gemuk sendiri kan, saya bagi-bagi. Ya, jangan takut loh Bapak Ibu. Ini tas ajaib nih. Pokoknya nggak akan habis nih. Ya. Paulus yang berkata seperti itu dan betul ada di Filipi pasal 1 ayat 21. Ya. Karena bagiku hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya pengen adik-adik saya, mana ini anak-anak PA, anak-anak PT? Ada adik-adik PT? Ada di mana kalian? Bung KH, saya minta bukunya, Bung. Pak Pendeta punya minimal 2 buku loh. Kalau kalian bisa jawab, dapat buku gratis.
Nggak usah beli di toko buku Gunung Mulia yang lagi pameran di depan. Buat anak-anak PT. Anak PT ya, yang ngomong-ngomong jangan ikut jawab. Itu belum tentu juga so jawab salah lagi. Ya. Adik-adik PT kenal tokoh yang namanya Saulus? Kenal ya? Ada di atas semua ya adik-adik PT ya? Ada di bawah enggak? Oh ada, di manakah kalian, tolong berdiri dong. Ya. Adik-adik PT, siapa yang bersedia ke depan dan tolong jelaskan siapa Saulus? Nanti dapat buku. Bukunya sih nggak mahal-mahal amat. Ya kalau ada yang bersedia bayar nanti di luar juga puji Tuhan gitu. Ada yang mau menjelaskan kepada kita siapa Saulus? Adik Teruna? Ayo satu saja betul dapat buku, nggak usah 5. Gitu. Ayo adik-adik PT, mana? Adik, siapa Saulus? Satu saja. Ke depan sini, Dek. Ke depan sini, Dek. Biar Pak Pendeta juga turun. Ini jangan takut nih, saya turun. Bawa saya punya tas, bawa saya punya... Sobrat ini topi kong. Ada mau coklat atau mau buku? Keberanianmu udah dapat coklat Nona. Dua-dua, oke nggak apa-apa, masih banyak, jangan takut. Siapa Saulus Nyong? Versi Paulus yang gak baik. Ya? Versi Paulus yang gak baik. Oh, bener. Versi Paulus yang tidak baik. Setuju kan? Setuju. Adek dapat buku atau coklat? Dua-dua. Oke deh. Ini buku. Adek mau pilih coklat yang mana, Dek? Tidak mementingkan diri sendiri. Masih banyak, jangan takut. Ya, versi Paulus yang tidak baik. Terima kasih, Dek. Kau buka wawasan Pak Pendeta. Pak Pendeta malah nggak pikir begitu gitu ya. Karena kalau Pak Pendeta kalau bikin jawaban itu sangat textbook. Itu. Keren kamu. Itu. Ya. Paulus itu kan kalau secara textbook kita bilang dia antikristus. Dia orang yang menolak pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi karena itu murid-murid dan orang-orang percaya kepada Yesus, dia menganiaya mereka. Gitu. Ya. Keren banget. Siapa namamu, Dek? Sini dulu, Dek. Coklat lagi nanti, jangan takut. Siapa namamu? Nama saya Axel. Axel. Gitu. Kelas berapa, Nu? Kelas 3. Kelas 3 Iya. SMP? Enggak, SD. Iya, SD. Ya ampun. Keren banget, ampun, saya kira anak SMP.
Kelas 3 SD sudah bisa membuat konklusi sederhana yang luar biasa. Versi Paulus yang jelek. Keren kamu, Dek. Itu. Keren. Siapa mama papanya? Dia, aduh, gimana ya? Benar-benar saya nggak bisa ngomong apa-apa loh anak kelas 3 SD. Bisa membuat sebuah kesimpulan begitu. Ya, padahal saya kira guru kakak layan sekolah minggu juga nggak pernah bilang begitu. Saulus itu adik-adik, Saulus adalah versi buruk dari Paulus. Gitu. Kayaknya nggak pernah, tapi dia punya kesimpulan memang luar biasa. Saulus itu versi buruknya Paulus sebelum menjadi versi baik. Makasih ya Axel. God bless you. Ya, jadi pendeta ya. Saya berdoa jadi pendeta, papa mamanya dari sana. Kasih anak, keren kamu. Masih mau coklat deh, sini deh, masih boleh. Sini jangan takut, masih banyak, jangan takut. Dia tetap nggak mau ngambil silver queen. Ini tas ajaib nih. Ya, oke. Siapa Paulus? Kalau seorang anak kecil bisa membuat kesimpulan yang luar biasa, kalimatnya pendek, tapi sangat mewakili gambaran tentang Saulus. Harusnya kita yang dewasa bisa menyimpulkan dong siapa Paulus. Dari semua naskah tulisan kitab suci yang kita punya. Siapa Paulus? Siapa yang bisa menjawabnya? Tolong dong. Itu. Nanti dapat coklat. Masih banyak. Kalau orang tua yang jawab dapat 3 langsung. Siapa Paulus? Ya, tadi ya, Saulus dari Tarsus, seorang antikristus, tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Tuhan yang disalibkan, mati dan bangkit, ya, memusuhi orang-orang yang percaya, dan sepanjang waktu dia menyediakan waktu dan dirinya untuk mencari dan menganiaya orang percaya. Yang oleh Axel dibilang versi buruknya Paulus. Lalu siapa Paulus? Ya, nih oma saya ada berutang coklat sama orang tua nih. Bung Hen tolong buka, kasih mic. Saya masih ingat oma, jangan takut hari ini oma. Saya dulu jawab, Pak Pendeta belum ada coklatnya, ini baru nih, dibayar. Ada 2, kita kasih. Paulus itu adalah Saulus yang sudah bertobat. Kita juga tahu Paulus itu Saulus. Ya, Paulus Saulus. Oh, yang sudah bertobat. Iya, yang sudah bertobat, yang sudah jadi baik. Oke. Karena dia suka menganiaya orang Kristen waktu itu. Jadi double coklatnya, dulu utang 1. Jawaban tak terlalu pas, mark keberaniannya kita kasih Jo 2. Karena dulu saya jawab pertanyaan Pak Pendeta, coklatnya habis. Saya minta terus, kamu tagih terus. Makasih Pak Pendeta, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Desi, daripada sebentar saya ditagih lagi coklat, saya kasih langsung 2. Siapa Paulus? Bolehkah kita membuat kesimpulan? Ya Ibu, Bung Hendrik tolong mic. Oma Desi tadi cuma membalik kalimatnya Axel gitu. Ya silakan Bu. Paulus adalah Saulus versi yang sudah menerima anugerah pengampunan dan keselamatan dari Tuhan, dan kemudian dipakai Tuhan untuk bekerja, melayani Tuhan dan menjadi berkat. Ya, Paulus adalah orang yang karena anugerah,
kata kuncinya adalah pada anugerah. Yang karena anugerah diubah menjadi versi baik. Gitu. Coklat. Tetap dapat coklat, Bung. Coklat atau buku, Bu? Oh, dua. Coklat atau buku, Bu? Dua-dua. Oh, dua-dua. Oke, terima kasih. Ibu siapa namanya, Bu? Dita Dondokambe, Pak. Ya, Ibu Ika, gitu ya? Dita. Ita, Ibu Ita. Makasih. Ya. Buku saya habis. Tapi jangan takut, masih ada kok di depan. Ya, Paulus dari Tarsus adalah orang yang oleh karena anugerah Allah dari seorang antikristus menjadi orang yang menyerahkan hidup dan matinya. Karena itu tadi dia berkata kepada jemaat di Filipi, bagi saya hidup untuk Kristus, ya mati keuntungan. Karena anugerah. Oleh anugerah dia diubah menjadi versi baik untuk seluruh hidupnya dipakai untuk mengajarkan orang bahwa Yesus itu Tuhan. Gitu. Ya. Nah, Paulus dari Tarsus ya disebut rasul. Cuma dia, Bapak Ibu Saudara, yang di luar kelompok 12 murid yang kemudian disebut rasul. Cuma Paulus. Kata rasul atau gelar rasul itu pertama-tama diberikan hanya kepada 12 murid. Tapi kemudian sebutan atau gelar itu juga disematkan kepada Saulus yang versi baik. Paulus dari Tarsus adalah orang yang percaya, dari yang tidak percaya menjadi percaya bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah anugerah untuk semua orang berdosa. Dan anugerah itu mengubah dirinya. Dan sepanjang hidupnya memberitakan bahwa Yesus itu Tuhan. Karena itu Paulus bilang begini, baik aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tapi Tuhanlah yang menumbuhkan. Saya enggak hebat, saya cuma tanam. Karena kalau bukan anugerah saya ini hina, pembacaan kita tadi bilang begitu. Aku yang paling hina di antara mereka. Tetapi karena kasih karunia Allah atau karena anugerah Allah di dalam Kristus yang mati untuk menebus dosaku, yang bangkit untuk menyelamatkan aku diubah menjadi versi baik, dan hidup yang diubah itu aku pakai untuk memberitakan bahwa Yesus yang dulu aku tolak dia sebagai Tuhan, dia sungguh-sungguh adalah Tuhan. Maka seluruh hidupnya yang sisa, kalau dalam catatan atau yang diimani, yang dipercayai oleh gereja mula-mula atau gereja purba, ya Paulus itu dia bertobat saat dia berusia antara 27 sampai 31 tahun. Di antara usia itu. Dan dia meninggal sebelum 60 tahun atau kurang dari 60 tahun. Jadi antara
taruhlah dari usia remaja, setelah dia belajar dengan Gamaliel, lalu dia menjadi orang yang betul-betul sangat memegang kuat tradisi Taurat, dia menolak Yesus. Dan siapa yang percaya Yesus menjadi musuhnya. Itu. Pertobatan di pintu Damsyik itu mengubah Saulus. Dan dari pertobatan itulah ya salah satu surat yang ditulisnya adalah 1 Korintus. Hidupnya digunakan untuk mengajar dan meyakinkan orang bahwa Yesus yang ditolak oleh pemimpin-pemimpin Yahudi dan yang disalibkan oleh pemimpin Romawi adalah Tuhan. Ya, slide berikut. Jadi anugerah Allah itu kalau kita baca dari mulai ayat 1 sampai ayat 9, ya, Paulus mau katakan begitu, ya. Anugerah Allah dalam Kristus mengubah dirinya menjadi versi baik. Dari orang yang membenci Yesus menjadi orang yang mencintai Yesus. Dari orang yang mengandalkan pengetahuannya tentang Taurat menjadi orang yang bilang, kalau bukan anugerah, aku ini hina. Selanjutnya, ya, Paulus juga dijuluki sebagai Rasul Singa. Dia berani, ya, gigih atau kuat. Bahkan dikatakan bahwa Paulus ini salah satu korban dari Kaisar Nero. Mati dipenggal oleh Kaisar Nero. Di usia sebelum 60 tahun. Dia dijuluki Rasul Singa, ya, karena cintanya kepada Kristus mengajarkan dan meyakinkan orang bahwa Yesus itu Tuhan. Ada sebuah lagu pop rohani yang bilang, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Cukup di situ. Dulu di luar Kristus aku bangga dengan apa yang aku tahu. Kupikir aku sudah mengetahui segala sesuatu dan aku menolak bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi anugerah menyadarkan aku bahwa aku bukan apa-apa kalau bukan karena Kristus. Maka hidup yang sekarang kupersembahkan untuk Tuhan. Slide selanjutnya. Khotbah nggak boleh panjang-panjang nih karena kita masih panjang acara. Ya. Hidup yang telah menerima anugerah ia pakai untuk meyakinkan orang bahwa Yesus yang disalibkan oleh pemerintah Romawi dan pemimpin agama Yahudi adalah Tuhan yang bangkit untuk keselamatan dunia. Gitu. Jadi dari mengejar untuk membunuh, selanjutnya mengejar karena cinta. Selanjutnya, ya. Tapi anugerah itu juga menjadikan Paulus tetap rendah hati. Mari kita simak apa yang dikatakan dalam pembacaan kita tadi.
ayat 10. Kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 15 ayat 10, mau versi lama, versi baru, gak apa-apa. Sudah buka? Kita baca 1, 2, 3. Namun karena anugerah Allah aku telah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikan tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Paulus bilang begini, saya bekerja lebih giat dibandingkan dengan banyak rasul. Tapi bukan aku. Sesungguhnya bukan aku. Walaupun aku adalah orang yang paling giat bekerja dibandingkan mereka yang lain. Ini kan 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus pasal 3 yang ketika umat terpecah-pecah karena yang satu bilang ini lebih hebat, yang satu bilang yang sana lebih hebat. Paulus bilang, halo, di antara kami para rasul itu tidak ada yang lebih hebat. Dan saya kira ini juga pesan penting buat kita pendeta-pendeta. Nggak ada pendeta yang hebat. Yang hebat itu Tuhan yang mendampingi. Paulus bilang, aku bekerja lebih giat. Tapi bukan karena aku. Melainkan karena anugerah yang menyertai aku. Karena Yesus yang menyertai aku. Itu kerendahan hati. Korintus di surat pertama ini sesungguhnya memang dilatar belakangi oleh konflik karena mendewa-dewakan para rasul. Yang ini lebih hebat, yang sana lebih hebat. Paulus bilang, "Nei, mboten, daong, sengada." Yang hebat itu yang memberi pertumbuhan. Yang hebat itu bukan yang nanam, bukan yang merawat, bukan yang menyiram. Tapi yang memberikan pertumbuhan. Kalau tidak ada yang memberi pertumbuhan, lo boleh nanam, busuk juga di dalam tanah. Paulus mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Siapa yang gak kenal Paulus? Versi baiknya Saulus. Dia tulis 7 surat. Selain dia mengajar, dia menulis surat sebanyak 7 surat. Untuk meyakinkan jemaat bahwa Yesus itu Tuhan, dia menulis surat kepada jemaat Tuhan, bahkan dari balik penjara. Dalam Alkitab Perjanjian Baru Bapak Ibu akan baca bahwa di judul ada disebut surat dari Paulus ada sebanyak 13. Tapi yang oleh pendekatan ilmiah, ya penelusuran terhadap teks dan metode penulisan, penggunaan istilah, maka hanya 7 yang diyakini berasal dari tulisan Paulus. Dan 6 yang lain, saking menghormati kewibawaan Paulus, menggunakan Paulus, nama Paulus.
murid-murid Paulus atas nama Paulus atau menggunakan kewibawaan Paulus untuk menulis 6 surat yang lain. Petrus cuma tulis berapa surat coba? Yohanes berapa surat? Kalau betul-betul itu Yohanes murid Yesus. Kalau itu murid Yohanes yang disebut adalah murid Yesus. Ya. Petrus setuju. Dari orang yang versi buruknya Paulus, diubah oleh anugerah. Bukan cuma hidupnya yang dipakai untuk meyakinkan orang bahwa Yesus itu Tuhan, tapi dia menulis untuk jemaat Tuhan di berbagai tempat untuk menegaskan kepada mereka, Yesus adalah Tuhan. Hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Ya. Nih, warisan kita. 7 surat yang berasal dari Paulus adalah Roma, 1-2 Korintus, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Filipi, 1 Tesalonika, dan Filemon. Itu yang diyakini betul-betul ditulis oleh Paulus. 6 yang lain, ya, Efesus, Kolose, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus, ya, ditulis oleh murid-muridnya, asistennya, atau orang yang setelah Paulus. Slide berikut. Lalu bagaimana dengan kita? Dalam rangka syukur ulang tahun, ya, setelah menerima pengajaran, kita ini hidup karena anugerah, iman kepada Kristus, hidup untuk kemuliaan Kristus, ya. Hari ini kita diingatkan bahwa hidup kita harus membuktikan bahwa Yesus hidup. Yesus itu Tuhan. Saya kira catatan-catatan refleksi ini, reflektif berikut ini penting di saat kita bersyukur atas 34 tahun GPIB. Pertama, terlalu kecil kayaknya ya. Oke, tidak apa-apa ya saya baca ya. Di sini, di GPIB Philadelphia, bukan kita yang hebat. Siapapun kita. Mau pendetanya, mau penatuannya, mau diakennya. Jemaatnya yang kaya maupun yang miskin. Bukan kita yang hebat. Yang hebat itu adalah Tuhan Yesus yang mati dan bangkit untuk kita. Kedua, bukan GPIB Philadelphia yang hebat. Kita hebat bukan karena kita bisa melakukan banyak hal. Tetapi karena oleh Tuhan yang menganugerahkan kemampuan untuk kita bisa melakukan banyak hal. Kalau bukan anugerah Tuhan, kita nggak bisa bikin apa-apa. Saya percaya, kita mau renovasi nih, misalnya. Biar kata di Popoji ada 100.000, ada 10.000. Kalau bukan anugerah Tuhan, kita ke depan kita kasih masuk amplop yang 10.000. Tapi kalau anugerah Tuhan, walaupun kita punya 100.000 cuma 1 lembar, 2.000-nya lebih banyak dari 100.000, biarkan 2.000 itu tetap di Popoji, tetap di dompet, tetap di saku celana.
Mungkin dari rumah kita so siapin itu 2.000 di selipan Alkitab, tapi sampai di gereja karena anugerah Tuhan menyadarkan kita ambil tuh 100.000 yang masih tak simpan di dalam kantong celana, kasih masuk di kotak persembahan. Bisa begitu. Dan kalau kita bisa melakukan hal-hal besar, bukan karena kita, karena anugerah Tuhan. Supaya kita diingatkan jangan reken-reken dengan Tuhan. Kata orang Ambon zaman dulu, jangan bakroten. Gitu. Benar nggak itu bahasa Belanda apa ya? Bakroten kan? Jangan baku hitung. Gitu. Kalau tete manis balik dia bakroten dengan ale, tampia sale. Jangan menghitung-hitung dengan Tuhan. Di gereja ini yang hebat Tuhan, bukan saya, bukan saudara, bukan bapak ibu. Kalau kita menunjukkan kita hebat, kita tidak akan bisa membuktikan kepada orang lain bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Bagaimana Yesus mau nampil di depan dalam hidup kita untuk diyakini orang kalau kita sambil tepuk dada karena gua, karena beta. Bertobat sebelum usia 35 tahun. Ya. Lalu refleksi yang ketiga, untuk selamanya dan untuk seterusnya kita harus menundukkan diri kepada Yesus Kristus yang agung, yang memberi banyak hal besar bagi kita untuk terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di sini, beri diri untuk Tuhan. Jangan tunggu kayak Saulus. Nanti tete manis bikin buta dulu baru bataria tete manis tolong beta. Ya kalau balik kayak Paulus, kalau tete manis bilang sudah Jo, tinggal di situ denganlah hidup itu. So berulang kali beta tunggu ale sen datang loko babiar. Gitu. Ya. Jangan atur-atur Tuhan. Biarkan Tuhan mengatur hidup kita. Jadi tadi jangan baku reken dengan Tuhan. Sekarang saya bilang, jangan atur Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengatur hidup kita. Terakhir, tidak ada yang hebat, tetapi karena anugerah Yesus yang menyertai kita. Kita semua ini sama. Sampai di luar sana boleh ada orang yang mengangguk-angguk, ya. Kalau saya waktu masih kecil itu di kampung saya ya, gitu. Kalau pejabat lewat itu kan ada yang bawa dia punya tas, gitu. Jadi kalau dulu istilah di kampung saya itu bilang, biar kata yang kuliah di fakultas, yang penting pikul tas. Gak usah kuliah di fakultas apa saja, tapi kalau ada pejabat lewat pikul tas pejabat itu bagi mereka udah sebuah kehormatan. Tapi kadang-kadang yang dipikulin tasnya itu, wah dia makin busung dada. Gitu. Sekarang udah gak zaman. Di sana boleh dihormati, tapi begitu semua masuk di namanya rumah Tuhan, ya harus masuk ke dalam rumah Tuhan dengan sebuah prinsip iman. Kalau bukan anugerah Tuhan, saya versi jeleknya saya.
Kaskadu, Panu, Badaki, Tarmodel. Nah itu. Hari ini kita belajar bahasa Ambon. Ya. Slide berikut. Semua habis. Ya. Paulus katakan, Bapak Ibu Saudara, di ayat 10, ini yang penting yang kusampaikan kepadamu. Sorry, bukan ayat 10. Ayat berapa itu? Ayat 4 kalau tidak salah. Mari kita buka supaya jangan salah. Siapa yang betul dapat coklat. Saya punya coklat nggak laku rupanya. Ada di ayat berapa ini kutipan ini? Siapa yang cepat menemukan dapat coklat 3. Ini yang penting yang kusampaikan kepadamu, Yesus telah mati dan seterusnya. Ayat berapa dari pembacaan kita? Bu Pendeta Ruth dapat coklat 3. Ayat 3. Selengkapnya ayat itu bilang begini Bapak Ibu. Nanti ya, saya baca dulu baru saya bawa coklatnya ke situ kawan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai kitab suci. Ya. Yang penting yang disampaikan oleh Paulus, Yesus mati untuk kita. Yesus bangkit untuk kita. Yesus menemani kita untuk melakukan perkara-perkara besar setiap waktu. Coklat 3 biji. Pak Pendeta Soeharto nggak boleh ambil. Nih. Oh iya. Pilih buru. Oh, wah buat saya punya pendeta semua ini, aku bagi ya dari ujung sini sampai ujung sana. Pendeta Ruth tolong bagi. Jangan iri ya, makanya jadi pendeta. Bagi semua buat pendeta. Ya. Inilah anugerah yang kuberitakan. Ini pesannya. Bukan karena kehebatanku, karena aku lebih hina dari orang lain, dari semua orang. Paulus bilang begitu. Aku bukan orang hebat, karena aku sesungguhnya lebih hina dari banyak orang. Yesus itu Tuhan yang oleh anugerahnya telah menyertai kita, sebagaimana kita ada hari ini, sebagaimana kita akan ada hari esok, dan selama-lamanya, karena Tuhan menyertai kita. Slide berikut. Saudaraku, sekali lagi, anugerah telah mengubah versi buruknya Saulus menjadi versi baik. Hari ini harus dimulai dari kesedihan kita untuk diubah. Karena pengakuan kita bahwa anugerah Allah itu yang membuat kita ada hari ini. Baik pribadi, keluarga kita, maupun gereja ini. Untuk menjadikan kita, pribadi, keluarga, dan gereja kita, versi yang lebih baik lagi. Yang akan hadir untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Selamat ulang tahun. Dirgahayu GPB Philadelphia. Teruslah berkarya dalam kerendahan hati untuk menunjukkan Yesus sungguh-sungguh Tuhan yang hidup, menyertai dan terus mengubah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.